Makasih. Wah, ini kayak Pak Ustadz Nasiruddin mau langsung komentar kayaknya nih. Kita mau dengarkan nih komentarnya nih. Sebentar, saya akan buat galeri dulu. Ada Ustadz Surya Dinata juga, ada Nur Sintia juga masih rajin. Silahkan, siapa nih yang mau berkomentar dulu nih? Mangga. Ya, izin komentar. Ya, silahkan, Ustadz Nasiruddin. Pada awalnya, saya mengira kenapa Yunani menjadi rujukan. Mhm. Saya mengira bahwa karena literasi filsafat sebelum Yunani itu tidak ada atau minim. Mhm. Nah, itu terbantahkan. Mhm. 100 tahun sebelum Socrates lahir, Confucius sudah ada beserta murid-muridnya. Oke, setuju. Lanjut. Artinya, artinya, kenapa Yunani jadi rujukan? Itu pure sebagai karena kepentingan penguasa peradaban. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa Yunani menjadi rujukan saat ini? Kalau bagi saya pribadi, itu pure, murni penguasa peradaban yang saat ini. Artinya, ketika peradaban berubah, mungkin rujukannya pun akan berubah. Rujukan filsafatnya, rujukan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Eh, Komentar saya yang kedua, Pak Dokter, pendapat saya bahwa jalan kebijaksanaan dengan jalan kebenaran itu dua hal yang berbeda. Kalau bagi saya, jalan kebenaran itu sudah jelas para nabi yang memberikan arahan. Sedangkan jalan kebijaksanaan boleh kita mengambil pada filosof dan lain sebagainya. Jadi bagi saya jalan kebenaran itu fix, tidak bisa diganggu gugat. Sedangkan filsafat itu adalah jalan kebijaksanaan. Artinya ada jalan tasawuf, syariat dan lain sebagainya. Masing-masing jalan itu berbeda panduannya. Itu komentar saya yang kedua, Pak Dokter. Nah, pertanyaan saya, Pak Dokter. Pertama, itu adalah bagian dari Islam atau di luar Islam atau bertentangan dengan Islam? Itu pertanyaan saya yang pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua, saya sering menghadapi dengan orang-orang yang anti filsafat, bahwa filsafat itu sesat. Bagaimana kita secara filosofis menjelaskan bahwa filsafat itu tidak sesat, gitu. Tapi posisinya sebagai apa filsafat itu dalam pandangan Islam itu? Ya, terima kasih Pak Dokter waktunya. Oke, luar biasa sekali. Nanti boleh nambah, nanti Pak Kang Surya juga boleh nambahin. Menarik ya, tadi yang pertama sepakat gitu ya, ada Konfusius itu. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi beda antara jalan kebenaran dengan jalan kebijaksanaan. Memang sih ada istilah katanya itu yang benar itu belum tentu bijak katanya gitu ya. Ya itu sebenarnya kebijaksanaan ya itu kan kaitannya dengan al-haq kemudian juga dengan al-hikmah. Sebenarnya memang berbeda, tapi saya juga bisa mengkritik juga bahwa tadi kalau disebutkan bahwa kebenaran itu adalah yang datang dari apa Allah dan Rasulnya atau dari para nabi misalnya gitu ya, itu betul ya betul, tapi secara global gitu ya, secara global. Tapi kenapa? Karena faktanya kalau kita detailkan ya itu sangat apa ya multitafsir gitu ya. Multitafsir terutama tadi kebenaran dalam konteks kalau agama global itu iya gitu ya. Tapi kemudian elemen-elemennya dari sisi ya akidahnya, dari sisi apa syariahnya, dari sisi muamalahnya itu dia juga interpretatif gitu ya. Walaupun tadi ya secara global betul kebenaran itu adalah merujuk kepada ambia para nabi. Tapi kemudian kebijaksanaan sendiri gitu ya. Jadi perlu didudukkan memang ya tadi korelasi antara al-haq wal hikmah gitu ya antara kebenaran dengan al-hikmah gitu ya. Nah ini kayaknya nanti saya ada satu buku khusus tentang makna dari al-hikmah sebenarnya gitu ya. Karena al-hikmah itu nanti juga berdekatan juga dengan maqasid ya. Maqasid syariah itu sendiri dia juga berdekatan juga. Nah, Al-Hikmah sendiri apakah dia juga mewakili dari falsafah? Kalau jawaban saya sementara sebenarnya tidak.
tidak sama persis gitu ya. Mungkin ada irisan-irisan gitu, tetapi tidak sama persis gitu ya. Ya, jadi lebih sebenarnya memang kalau menurut saya tetap saja kebenaran itu memang interpretatif. Sama juga tadi dengan apa jalan kebijaksanaan. Nah, jadi standar ukuran kebijaksanaan itu yang sebenarnya makanya memang sebenarnya dicari apa sih kebijaksanaan itu apa, wisdom itu apa, hikmah itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, itu jadi bahan diskusi kita juga. Nah, kemudian kalau pertanyaannya dua tadi ya, pertanyaannya adalah apakah filsafat itu internal eksternal atau apakah filsafat itu berasal dari agama Islam atau berada di luar agama Islam? Nah, kalau menurut saya jawabannya sebenarnya sudah sangat jelas gitu ya, bahwa kita dudukkan dulu ya posisi dari epistemologi Islam. Ya, jadi jawabannya itu adalah bukan bicara tentang internal eksternal, tapi bicara tentang epistemologi Islam. Bagaimana ilmu pengetahuan itu dalam perspektif Islam. Pertama, bahwa dalam epistemologi Islam itu yang namanya sumber ilmu pengetahuan ya selain ya pertama adalah wahyu gitu ya. Walaupun saya sebenarnya lebih cenderung agak sedikit berbeda nih. Sebenarnya bukan masalah pertama wahyu ya, tetapi alam semesta, kemudian rasional, kemudian rasio ya, kemudian hati ya dan wahyu itu mestinya dia apa ya? Ya apa ya kalau mungkin salah juga kalau dibilang satu level gitu ya satu level tapi dalam konteks ilmu pengetahuan menurut saya itu kedua apa tadi pertama adalah wahyu kemudian rasio kemudian juga hati gitu ya dengan sumbernya tadi adalah semesta alam semesta itu mestinya dia satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari sumber ilmu pengetahuan. Nah, dari sini kemudian di situ ada irisan. Oh, berarti rasio itu juga sumber dari ilmu pengetahuan. Disitulah bertemu kemudian dengan apa ilmu filsafat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ukuran dari sebuah kebenaran. Bahwa sebuah kebenaran tadi tadi sumber kemudian juga cara. Cara juga menarik juga sama ya. Ketika cara teknis untuk memperoleh ilmu pengetahuan dalam Islam itu ada mulai dari bayani, kemudian ada juga dengan irfani, kemudian juga dengan isyari, kemudian juga dengan tajribi. Di situ juga ada irisan bahwa kebenaran itu atau ilmu pengetahuan, tadi kan ujungnya adalah kebenaran itu juga bisa diperoleh ya bukan hanya melalui wahyu, tetapi juga melalui rasio ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah standar atau ukuran dari sebuah kebenaran. Ternyata ya kebenaran itu dalam konteks ilmu pengetahuan yang luas itu bukan hanya sesuatu yang ada di nas, teks ataupun wahyu. Apalagi kita pahami teks wahyu itu kan sudah berhenti sehingga tidak mungkin secara detail menjelaskan tentang apa alam semesta ini ya termasuk perkembangan-perkembangan mutakhirnya dan kita pahami Al-Qur'an itu bukan kitab ilmu pengetahuan tapi itu adalah hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, maknanya berarti di situ bahwa semesta, kemudian rasio, kemudian juga rasa itu juga bisa menjadi ukuran kebenaran dalam ya tahap atau level-level tertentu. Ya, sehingga dari sini kemudian saya boleh mengatakan bahwa ilmu filsafat dengan karakternya tadi dari sumber, ya kemudian dari cara mendapatkan, kemudian juga ukuran kebenarannya, ya ternyata dia apa include ya ada di irisannya dengan ilmu pengetahuan di dalam Islam. Oke. Nah, tapi kemudian ketika dia berdiri sendiri menjadi sebuah ilmu yang kemudian misalnya disandarkan kepada Yunani misalnya, gitu ya, berarti dia juga ilmu tersendiri itu ya bukan berasal dari Islam, gitu kan ya. Tetapi sifat-sifatnya itu sebenarnya ada tadi irisannya di dalam ilmu pengetahuan Islamic perspektif itu gitu ya. Jadi jawabannya
bukan dia eksternal, bukan berasal dari Islam secara ilmu yang utuh, tetapi keilmuannya itu sendiri, ya epistemologinya itu ada dalam ranah ilmu pengetahuan di dalam Islam. Oke, nah itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua terkait dengan tadi banyak orang ya ini kan cukup jelas ya misalnya ada buku Tahafut Falasifah atau mungkin juga bukunya Ibnu Taimiyah misalnya ketika mengkaji tentang apa filsafat gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya kita pahami gitu ya. Tadi saya katakan kita terbuka, kita lihat dulu nih kenapa sih orang kemudian mengharamkan ini gitu ya karena mereka itu merujuk kepada pemikiran-pemikiran para ulama yang hidup pada masa di mana ya kita sebut saja pemahaman terhadap ya ilmu ini itu terlalu ekstrim gitu ya, terlalu ekstrim sehingga kemudian akhirnya mereka mengeluarkanlah fatwa tentang hal tersebut, tentang haramnya ilmu filsafat itu. Nah, tapi kemudian ya, kemudian masa berlalu kemudian kajian-kajian lebih kepada tadi filsafat keilmuan, tapi orang ini masih kekeh gitu ya, bukan orang ini. Beberapa orang itu masih kekeh sampai sekarang sehingga mengatakan ya iya, kenapa? Karena dalam filsafat sendiri kan dia mencari sebuah kebenaran, mencari istilahnya itu kebenaran Tuhan dengan rasio. Ya, jadi yang filsafat yang ekstrim, yang betul-betul meniadakan wahyu, yaitu jelas jelas sesat, dia jelas tidak sesuai dengan Islam. Kenapa? Karena kajian-kajian tentang filsafat Islam itu adalah tadi kita udah bicara dulu itu ya. Bedanya adalah bahwa dalam Islam, dalam filsafat Islam itu Tuhan itu sudah ditemukan, sudah ada, tinggal membuktikan, mensupport untuk ya kebenaran yang datang dari Ar-Rahman itu. Nah, gitu ya. Jadi yang ekstrim tadi yang kemudian meniadakan kemarin sempat siapa ya Nur Sintia sempat nanya juga gitu kemarin itu ya tentang kok kenapa sih ya kok kajian tuh iya karena bisa jadi karena dia itu tidak dilandasi oleh wahyu dan sebenarnya kita itu sudah beruntung sekarang ini karena saringan dari ilmu filsafat yang dari Yunani itu kemudian disaring oleh tokoh-tokoh Islam mulai dari Al-Kindi gitu ya. Nah, kemudian akhirnya menjadilah sekarang ini. Jadi konsepnya itu sudah sangat clear, sudah sangat jelas bahwasannya pencipta Tuhan itu dalam filsafat Islam itu sudah ditemukan, sudah ada. Sementara filsafat yang lainnya, Yunani apalagi dan juga yang lainnya, mereka masih mencari Tuhan, mencari kebenaran, mencari tanda-tandanya dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian ya kalau saya silahkan aja mau bilang haram, mau bilang halal, mau bilang wajib, ya silahkan argumentatif masing-masing gitu ya. Nah, kalau kita dialog sih diskusi ya ya boleh saja tapi jawaban saya seperti itu. Ya jadi pendapat yang mengharapkan itu adalah muncul dari tokoh yang hidup pada zaman itu di mana kemudian itu ya samalah hampir semua pemikiran kan seperti itu. Dulu ada kemudian dikembangkan diikuti oleh muridnya sampai sekarang ini. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kan Terima akan kasih.